mensyukuri dengan lisan kita dan juga mensyukuri dengan perbuatan kita. Nah, bagaimana caranya mensyukuri dengan hati kita? Ya, kita harus mengakui ya bahwa setiap rezeki, setiap keberkahan, setiap kebaikan yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kepandaian yang kita miliki, bukan semata-mata karena usaha yang kita lakukan, bukan semata-mata kemampuan yang kita punya, tidak. Ya. Karena orang-orang seperti Fir'aun, orang-orang seperti Qarun, ya, dan sebagian yang mereka kufur nikmat, selalu mengatakan begitu, bahwa apa yang kami dapatkan itu karena usaha yang kami lakukan, kepandaian kami lakukan, kemampuan yang kami lakukan. Dan itu yang kemudian Allah azab kepada mereka semua. Ya. Jadi secara maknawi ya kita harus mengakui bahwa semua kebaikan, semua rezeki, semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa syukur kita adalah dengan lisan. Dan ini yang sering kita lakukan dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat syukur, ya, dengan mengucapkan kalimat tahmid dan seterusnya. Nah, itu pun harus kita lakukan. Ya. Yang ketiga, dengan perbuatan. Ya, bagaimana syukur dengan perbuatan? Ya, tentu dengan menggunakan semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk menjadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syukur dengan perbuatan. Dan itu yang sering disampaikan oleh para ulama. Syukur dengan perbuatan adalah menggunakan segala kenikmatan untuk menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diberi harta, benda, jabatan dan sebagainya dan jauh dari Allah, itu maknanya kufur. Ya, kufur. Dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan juga menegaskan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, sungguh jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat kepada kalian, tapi kalau kufur maka azab Allah yang akan turun. Ya. Maka tadi tidak ada pilihan lain kecuali kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pilihan lain. Ya, atas kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan kita sudah dapatkan banyak itu, ya. Mungkin di antara orang-orang di sekitar kita, ya, kita sehat, ya, di antara orang-orang sekitar kita ada yang sakit, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan hampir tiap hari, saudara sekalian, ya, di grup-grup WA, grup-grup Telegram, ya, grup-grup yang lain itu mungkin 5 atau lebih dari 5 kali ya, bertebaran ucapan-ucapan istirja karena ada yang meninggal, ada yang sakit dan seterusnya. Ya di UNS saja terakhir ini hari kemarin wakil direktur pasca sarjana juga meninggal dunia. Dia juga salah seorang dosen di Sasindo ya, sastra Indonesia di FIP. Ya kelihatannya juga ya sebabnya karena COVID gitu ya. Maka kita yang sehat harus menjaga ya. Harus menjaga kesehatan kita. Itu juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di sekitar kita ada orang-orang yang tidak seberuntung kita bisa kuliah di UNS gitu. Ya. Atau seberuntung kita tidak banyak yang tidak bisa ikut nyantri di Arroy. Nah, ini satu kenikmatan dari Allah. Ya. Maka ini harus kita senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian, mengawali itu sebagai bentuk mukadimah dari saya ya, supaya kita senantiasa di pagi hari ini ya, dan seterusnya untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Ya. Baik, untuk hari ini sepertinya saya dapat impor dari pengelola Aroyan. Ini pertemuan terakhir di semester ini ya. Pertemuan terakhir di semester ini. Dan materi yang akan saya sampaikan terkait dengan kepemimpinan muda yang berkarakter, ya, pemimpin muda yang berkarakter. Ya, kenapa ini menjadi salah satu kajian yang perlu kita diskusikan? Ya, pertama, Anda adalah para pemuda, jelas itu. Ya. Anda adalah harapan dari generasi bangsa ini yang semakin hari kita lihat semakin berat langkah bangsa kita.
kita, ya, langkah negeri kita untuk menjadi lebih baik begitu. Ya, padahal salah satu bersyukur kita lagi ya, bersyukur kita kepada Allah adalah kita harus mampu mengelola, ya, bangsa ini, negara ini, negeri ini, ya, dengan baik. Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Harusnya kita kelola dengan baik. Ya, daratan, lautan, udara yang Allah berikan kepada kita semua luar biasa Indonesia. Ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang sebagai negara kepulauan karena ribuan pulau ada di negara kita. Ada yang sudah memiliki nama atau ada juga yang belum, bahkan yang belum lebih banyak lagi. Ya, ini anugerah dari Allah. Ya kalau Kos Plus bilang ya kayu ditancapkan tumbuh jadi tanaman gitu karena saking suburnya. Ya, berbagai spesies tumbuhan dan juga hewan jumlahnya jutaan di Indonesia. Ya, banyak sekali kita diuntungkan oleh diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berupa negeri yang hijau, negeri yang walaupun sekarang ini ya tadi karena pengelolaan bangsa ini kurang kurang amanah dan seterusnya. Ya. Ini tadi semakin melambat. Memiliki teladan, tapi mereka memutuskan menutup mata dan memilih hidup sebagai hidup bahagia sendirian. Ya. Nggak peduli gitu. Ya. Ini. Tapi setidaknya kawan, di negeri ujung tanduk, seorang petarung sejati akan memilih jalan suci. Meski habis seluruh darah di badan, menguap segenap air mata, dia akan berdiri paling akhir demi membela kehormatan. Nah ini. Ya, maka Umar bin Khattab juga pernah menyampaikan ya dalam satu statement yang luar biasa, dia ingin menjadi pembangkit kita semua untuk tetap bertahan istiqomah di dalam kebaikan. Ya. Beliau menyatakan jika ada 1.000 mujahid maka salah seorang di antaranya adalah saya. Jika ada 100 mujahid maka salah seorangnya adalah saya. Jika ada 10 mujahid maka salah satu di antara 10 itu adalah saya. Dan jika ada satu orang mujahid maka itu saya. Ini sebagai bentuk keistiqomahan di dalam kebaikan kebenaran. Ya. Maka seorang pemuda pun harusnya memilih tekad seperti itu. Karena pertarungan antara hak wal batil itu selalu ada. Mereka yang berjuang memperjuangkan kebatilan, ya bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebagainya, maka para pejuang kebenaran juga harusnya berjuang dengan kesungguhan. Maka setidaknya bagi seorang pemuda itu ada 3 utama, ya ada 3 tugas utama. Bagi para pemuda ini, ya, pemimpin-pemimpin generasi masa depan. Yang pertama, saudara sekalian, ya seorang pemuda memiliki fungsi yang vital sebagai penyampai kebenaran, agent of social control, ya, agent of social control. Jadi sebagai agen untuk pengontrol sosial. Ya. Mengapa? Karena para pemuda inilah mereka yang memiliki idealisme yang senantiasa memegang teguh ya kebenaran. Maka ketika terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara Dasein dan Dasolen, antara kenyataan dengan idealisme yang dimiliki oleh para pemuda, maka pemuda ini kemudian bergerak untuk menarik penyimpangan itu ke arah rel yang sebenarnya. Maka di dalam sejarah, ya, yang sebagaimana pada pekan lalu sudah saya sampaikan kepada saudara semua, setiap ya, perubahan-perubahan yang ada, setiap peristiwa-peristiwa sejarah besar yang lahir, yang muncul, itu pasti di depan ya tinta yang dituliskan oleh para sejarawan akan menuliskan nama-nama para pemuda. Ya, sebagai penyampai kebenaran, sebagai kontrol sosial.
Nah, ini. Yang kedua, yang ini mungkin sering kita dengar ya, pemuda itu sebagai agent of change, ya, agen perubah. Karena tadi saya katakan bahwa setiap perubahan yang ada, perubahan-perubahan besar maupun perubahan-perubahan kecil, perubahan-perubahan penting maupun perubahan-perubahan yang lainnya, selalu ada pemuda di depannya. Ya. Nah, ini sebagai penggerak perubahan. Yang ketiga, pemuda juga sebagai generasi penerus masa depan, sebagai iron stock, ya. Nah, ini sebagai suku cadang, ya. Ya maksudnya ya tadi sebagai penerus. Maka agar bangsa ini, yang tadi saya katakan sekarang ini berjalannya terseok-seok, ya, harus coba berjalan lagi secara normal, bahkan harus lebih cepat. Ya, apalagi sekarang ini perubahan begitu luar biasa cepatnya. Maka kalau bangsa ini tidak segera untuk merespon dengan cepat, akan selalu tertinggal. Nah, ini akan selalu tertinggal. Maka pemuda lah ini yang menggerakkan bangsa ini supaya lebih cepat di dalam mengantisipasi dan merespon perubahan-perubahan yang ada. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwahnya, ya, beliau dikelilingi oleh para pemuda, walaupun di dalamnya ada tokoh-tokoh tua begitu, tetapi para pemuda inilah yang kemudian sangat luar biasa di dalam menyokong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi memang sangat menyadari betul, ya, bahwa dakwah ini memiliki usia yang sangat panjang, perjuangan Islam ini memiliki umur sejarah yang sangat panjang, maka harus dipikul, ditopang oleh para pemuda yang mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ya, dan usia yang lebih panjang dibanding yang lain. Itu secara normal begitu. Ya. Makanya Soekarno juga pernah menyampaikan, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Ya. Jadi sebagai generasi penerus masa depan. Dan Anda semua adalah pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini, maka harus mempersiapkan diri. Nah, bekalnya apa, saudara sekalian? Nah, ini yang perlu kita coba Pak. Bekalnya apa? Nah, kemarin saya katakan bahwa saya mengutip statementnya dari Imam Syafi'i, ya, seorang ulama besar yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la itibara idzatihi. Ya, bahwa kehidupan para pemuda itu, hayatul fata, eksistensi para pemuda itu adalah wallahi demi Allah bil ilmi wat tuqa, yaitu dengan ilmu dan ketakwaan, ya. Idza lam yakuna la i'tibaru lidzati. Jika tidak memiliki keduanya, ya tidak akan pernah eksis hidupnya. Tidak akan memberikan kontribusi positif dalam membangun sebuah peradaban bangsa. Ya, kalau tidak memiliki keduanya. Maka bekal yang paling utama bagi pemuda adalah hard skill dan soft skill. Hard skill ya kemampuan intelektual tadi. Bil ilmi, ya, kemampuan intelektual. Dan ternyata dari hasil penelitian yang sangat mendalam dan lama dilakukan bahwa bekal, ya, kemampuan hard skill itu, ya, menopang keberhasilan seseorang, menopang keberhasilan satu bangsa itu 20%, ya. Nah, ini 20% kemampuan intelektual itu. Sedangkan 80% itu sangat ditentukan oleh soft skill-nya. Bil ilmi wat tuqa, ya, takwa. Nah, takwa itu kan penjabarannya sangat luas. Bukan hanya iman gitu kan. Ya, bukan hanya spiritual kapital, tapi takwa itu juga kemampuan-kemampuan di dalam manajemen waktu dan kepemimpinan. Ya, adanya self confidence dan seterusnya. Ya. Ini. Jadi bil ilmi wat tuqa adalah hard skill dan soft skill. Nah, ini kemampuan intelektual dan kemampuan kepribadian. Dan kemampuan kepribadian itu 80%, ya, menentukan seseorang itu eksis berhasil atau tidak. Tetapi juga ditopang dengan kemampuan intelektual. Kedua-duanya sangat penting, ya. Kedua-duanya sangat penting. Tapi selama ini kan kita biasanya lebih banyak bertumbuh hanya pada hard skill, kurang sekali mengembangkan soft skill, ya. Nah, maka ini harus diseimbangkan. Jadi kita harus banyak membaca, banyak belajar, banyak melakukan diskusi, banyak melakukan kajian-kajian, tetapi kita juga harus mempersiapkan kemampuan-kemampuan soft skill.
kemampuan-kemampuan untuk meningkatkan manajemen waktu kita, manajemen yang lainnya, juga kepemimpinan. Ya, kita harus mempoles ya self confidence. Karena ya kita sendirilah yang akan mampu membangun self confidence itu. Kemudian ya kita harus memperkuat ya spiritual kita, karena itu sebagai modal juga, ya, spiritual capital sebagai modal spiritual. Ini juga penting. Maka meningkatkan maknawiyah, meningkatkan rohani kita ya dengan cara kita banyak melaksanakan ibadah, dengan cara banyak berpikir, banyak bersedekah, banyak melakukan kebajikan dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk membentuk kemampuan yang ada pada diri kita. Bukan hanya sekedar, maaf ya, bukannya ini tidak penting, ini juga sangat penting. Bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini kan bagian dari membentuk spiritual capital dan self confidence pada diri kita dengan cara salah satunya salat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Nah, ini maka harus ditingkatkan dengan baik, ya. Maka mengikuti training manajemen, training kepemimpinan, kemudian bagaimana membangun kepercayaan diri dan seterusnya. Ini sangat penting, termasuk spiritual capital. Dan yang pertama tadi kemampuan intelektual. Ya. Nah, baik saudara sekalian, ya, kita harus percaya ini bahwa pemimpin yang baik hanya berorientasi pada memberi, tidak memiliki rasa pamrih. Maka ini yang dimiliki oleh para pemuda. Ya. Nah, ini yang dimiliki oleh para pemuda. Ya. Karena memang tadi saya katakan pemuda itu masih memiliki idealisme yang sangat-sangat tinggi. Sehingga perjuangannya itu tidak terkotori dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan pragmatis, kepentingan-kepentingan yang lain. Ya. Dia hanya berorientasi pada bagaimana dia memberi, bukan mendapatkan. Nah, ini. Ya. Di sinilah kekuatan yang ada pada para pemuda. Nah, ini. Kekuatan para pemuda sehingga ya mereka mampu mendobrak setiap kebekuan-kebekuan dalam sejarah. Nah, ini. Kemudian ya kita harus juga percaya bahwa pemimpin memiliki karya, bukan hanya sekedar wacana. Nah, ini. Bukan hanya sekedar pindah dari forum diskusi satu ke diskusi yang lain dan seterusnya. Tetapi juga harus kemudian itu diimplementasikan dalam agenda-agenda. Ya. Nah, maka dalam dakwah ada satu prinsip yang menjadi eh, menjadi keyakinan kita bersama bahwa eh, kaumun amaliyun, ya, bahwa kita adalah satu kelompok yang selalu bekerja, berkarya. Maka pemimpin harus memiliki karya, bukan hanya sekedar wacana. Ya, karya itu bisa dalam bentuk ide, ya, bisa dalam bentuk konsep, bisa dalam bentuk memperjelas dalam bentuk agenda-agenda program kerja, kemudian dalam pelaksanaan. Nah, yang berikutnya juga bahwa kita percaya bahwa pemimpin itu adalah sebagai teladan, baik secara sikap, perbuatan maupun tindakan. Adanya satu kesatuan, adanya integritas, ya, integritas, ya, integritas itu ya dia punya keteladanan, ya, antara ucapan, perbuatan, tindakan itu satu kesatuan. Bukan hanya dia jargoni, ya, ngajar tapi orang iso melakoni, nah, begitu ya. Tapi dia harus memiliki keteladanan. Dan ini sepertinya sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kemudian pemimpin yang baik itu juga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari dirinya. Nah, ini. Jadi leader make leader, gitu ya. Seorang pemimpin harus mampu melahirkan pemimpin yang lebih baik dari dirinya, bukan kemudian dia hanya membangun monumen bagi dirinya, ya, bukan hanya pandai membangun monumen-monumen, begitu.
untuk dirinya, tetapi dia juga harus mampu mempersiapkan ya pemimpin-pemimpin untuk melanjutkan estafeta yang pernah dia lakukan. Maka di sini pentingnya ya sebuah kaderisasi. Ya, pentingnya sebuah kaderisasi. Maka organisasi-organisasi yang besar yang bertahan sampai saat ini karena ya salah satu penopang terbesarnya adalah kaderisasi bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kaderisasi tidak bisa berjalan dengan baik, akan mati. Dan banyak juga organisasi-organisasi besar yang kemudian saat ini melempem, mengkerut, ya, mengkerut, ya. Nah, ini seperti kerupuk yang disiram air dan sebagainya. Ya. Nah, ini karena apa? Salah satunya itu kaderisasinya tidak berjalan dengan baik. Kemudian kita juga harus percaya bahwa pemimpin yang baik siap memimpin dan siap dipimpin. Nah, itu. Ya, siap memimpin, siap dipimpin. Orang yang siap memimpin tetapi tidak siap dipimpin. Biasanya orang-orang seperti itu dia akan mengalami yang disebut dengan post power syndrome gitu ya. Ya, nek ora duwe jabatan gatel gitu ya. Nah, ini. Tapi seorang pemimpin yang baik, seorang negarawan, ya, seorang bangsa negarawan, dia akan siap untuk memimpin dan juga siap untuk dipimpin. Ya, sebagaimana motonya Ki Hajar Dewantara kan. Ya, Ingarso Sumtolodo, terus gimana? Saya lupa. Yang terakhir Tut Wuri Handayani. Ya. Di depan dia memberi teladan, di tengah dia bekerja bersama-sama, di belakang dia memberikan semangat, spirit untuk mendorong pemimpin-pemimpin muda agar mampu memimpin dengan baik. Nah, ini. Ya, mungkin ini beberapa prinsip yang perlu kita pahami betul, perlu kita kuasai betul. Karena nantinya ketika Anda sebagai pemimpin bisa melahirkan, bisa menampakkan, ya, bisa mengeluarkan aura-aura kepemimpinan yang dapat menggerakkan bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik. Nah, ada satu fragmen ya di dalam sejarah kita, seorang pemuda yang dia usianya belum genap 20 tahun ya, usianya baru 17 atau 18 tahun. Tapi dia mampu ya meraih sebuah prestasi yang luar biasa dalam sejarah peradaban Islam. Ya, mungkin Anda semua ya, saudara semua pernah membaca buku atau menyaksikan film ya seorang raja dari Turki Utsmani ya, namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, apa? Iya, makanya bingung. Baik, saya lanjut. Nah, ini diawali sebuah hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu riwayat, dan di sini memang ada yang mencatatkannya sehingga dianggap lemah. Ya. Tapi ini sebagai satu spirit bagi kita ya untuk membangkitkan dan membangun kembali sebuah kepemimpinan di dalam Islam. Ya, ketika Nabi dalam riwayat bersabda, ya la tubtahannal Qustantiniyah walini'mal amiruha walini'mal jaisyu dalikal jaisyu. Ya, bahwa sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang pada saat itu. Dan hadis ini kemudian mampu dibuktikan ya, sekian ratus tahun ya, berikutnya ketika Muhammad Al-Fatih mampu menguasai kota Konstantinopel. Ya. Nah, ini menarik sekali kalau kita mau untuk membaca ya, sejarah tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Nah, singkatnya ya karena waktu kita sangat terbatas ya. Singkatnya, apa yang membuat Muhammad Al-Fatih ini mampu menaklukkan kota Konstantinopel? Ya, banyak faktor ya, walaupun beliau juga sebelumnya mengalami kegagalan dan kegagalan. Tetapi kemudian tidak patah arang, tidak patah semangat dan seterusnya. Walaupun beliau pernah mengalami juga ya semangat yang sangat turun begitu, sehingga ingin
tidak melanjutkan ekspedisinya ini, ya. Tapi kemudian karena mendapatkan semangat dari orang sekitarnya, termasuk para gurunya, yang kemudian mampu membangkitkan kembali. Ya, maka disinilah penting ya seorang pemimpin dia harus punya guru, harus punya guru spiritual lah begitu ya, atau ya guru yang lain juga kan hanya guru spiritual, harus punya pendamping seorang ulama besar gitu. Ya, kalau sekarang kan seorang presiden punya guru spiritual, ya. Guru spiritual lain malah dukun kan begitu ya, malah dukun begitu, bukan ulama. Ya. Oke, nah kita perlu tahu siapa sebenarnya Muhammad Al-Fatih. Ya, ya, kita tahu bahwa Muhammad Al-Fatih ini punya seorang ayah namanya Sultan Murad yang kedua ya, seorang khalifah ya di apa namanya Turki Utsmani itu ya. Sultan Murad ini punya apa? Dia seorang raja ya. Ini seorang raja yang memiliki kemampuan ahli strategi, ahli politik dan seterusnya. Ya. Ini ayahnya. Maka ini juga menurun kepada Muhammad Al-Fatih. Maka pada pertemuan-pertemuan yang dulu ya, apa namanya, tipe-tipe kepemimpinan itu ya ada yang dari karena faktor hereditas, ada faktor sosial atau keduanya kan begitu ya. Nah, Muhammad Al-Fatih ini sejak kecil sudah hafal Quran ya. Bahkan sejak balik tidak pernah meninggalkan sholat wajib, sholat rawatib seterusnya ya. Bahkan tahajud sampai setiap malam. Ya. Nah, beliau punya guru ya, guru spiritualnya namanya Syekh Al-Qurani. Ya. Ini yang selalu mendampingi Muhammad Al-Fatih sejak kecil di dalam membimbing, mendidik pada aspek-aspek spiritual kapitalnya. Ya, spiritual kapitalnya. Nah, Muhammad Al-Fatih juga punya seorang guru namanya Syekh As-Samsuddin begitu ya. Ini kalau dalam bahasa Turkinya ditulis Samseddin ya, ini Samsuddin ya. Ahmad Samsuddin ya. Nah, dari gurunya inilah kemudian Muhammad Al-Fatih mampu menguasai 8 bahasa. Ya. Bahasa bahasa ibunya itu Turki, Arab, Prancis, ya, Yahudi, Latin, ya, Yunani, Persia dan juga bahasa-bahasa negara Balkan yang Serbia. Ya. Dan dari Syekh Samsuddin inilah kemudian Muhammad Al-Fatih ini belajar tentang sains, ya, ilmu pengetahuan, ya, ada matematika, juga ketangkasan di dalam kemiliteran, ya, diajari tentang bagaimana berperang dan sebagainya, menguasai strategi perang dan seterusnya. Ini guru-gurunya seperti ini luar biasa. Ya, nah, kalau kita bisa nggak? Saja ini bisa, ya. Ya. Kita malah gurunya banyak kan begitu ya. Ini Muhammad Al-Fatih secara singkat seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa kunci? Ya, kunci apa yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih di dalam menaklukkan Konstantinopel? Kita lihat bagaimana beliau membuat strategi yang luar biasa ketika beberapa kali gagal menembus tembok benteng Konstantinopel. Karena apa di sini ya, kalau saudara semua melihat apa namanya, melihat petanya ya, untuk bisa apa namanya menembus Konstantinopel ini harus melewati ya Laut Bosporus ini yang ternyata ada rantai yang menghalangi perahu yang bisa masuk ke sini. Ya. Ini rantai ketika kapal musuh kelihatan dari jauh, kemudian rantai ini diangkat, gitu, rantai-rantai besar, gitu, sehingga akan merusak kapal-kapal yang lewat, sehingga tenggelam. Nah, ini kesulitan, ya. Nah, ini. Maka kemudian Muhammad Al-Fatih mencari cara dengan cara perahunya itu kemudian dipindahkan melalui darat. Coba bayangkan, perahu dipindahkan dari darat. Dan jumlahnya tidak hanya 1-2, ada 70 kapal yang harus melewati dari sini ya untuk menghindari rantai ini.
ya dipindahkan ke sini. Dan ini bukit-bukit ini, bukan jalan yang apa namanya, jalan yang lurus itu, ya, jalan yang datar tidak, tapi ini melalui bukit-bukit yang sangat terjal. Coba, ini luar biasa. Ya, dan tentaranya karena mereka sami nawal, mampu melewati ini. Ya, dan akhirnya kemudian Muhammad Al-Fatih mampu menguasai pos ini. Nah, ini salah satu rahasia yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya. Jadi menerapkan strategi yang luar biasa. Ya, ini membutuhkan kecerdasan. Ya, kecerdasan. Jadi kecerdasan intelektual itu juga sangat dibutuhkan, juga soft skill-nya, ya, kecerdasan di dalam melakukan pengamatan dan seterusnya. Yang kedua kemudian Muhammad Al-Fatih yang disokong oleh para saintis, ya, yang kemudian menciptakan meriam yang luar biasa. Yang ini pada waktu itu belum ditemukan, ya, belum dimiliki oleh negara-negara lain sebagai alat, ya, alutsista, ya, alat-alat perang untuk berperang dan sebagainya. Nah, dengan meriam inilah kemudian benteng kokoh Konstantinopel kemudian mudah dihancurkan, gitu, ya. Nah, yang berikutnya tidak kalah pentingnya ini, ya, kemudian Muhammad Al-Fatih ini selalu didampingi oleh para ulama, tadi para syekhnya, para gurunya, Al-Qurani, Muhammad Syamsuddin dan seterusnya. Ya, ini. Karena memang dalam berjuang sebagai pemimpin dia membutuhkan kekuatan spiritual, spiritual kapital, yang lain-lain dan seterusnya, ya. Nah, ini. Oke. Nah, dari 3 hal yang tadi saya sampaikan, ini yang kemudian secara garis besarnya bisa kita simpulkan bahwa pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dia selalu mengikuti nasihat-nasihat dari para gurunya, adanya mentorship, ya, mentorship harus didampingi oleh para guru. Ini tidak bisa dia berjuang dengan kemampuannya sendiri. Tapi ada orang-orang yang bisa memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan, ya, dan seterusnya. Yang kedua punya visi, ya. Visinya apa? Menguasai Konstantinopel. Nah, itu yang menjadi visi tujuan utamanya, ya. Yang ketiga, ya melakukan inovasi. Ketika dengan cara yang pertama gagal, cara kedua gagal, cara ketiga gagal, jangan putus asa. Cari lagi inovasi yang lain, strategi yang lain, sampai kemudian dia berhasil. Ya, maka tadi ketika menghadapi lautan yang ada rantainya, cari cara yang bahkan ini di luar nalar, gitu kan, di luar kebiasaan, di luar nalar manusia, ya, yaitu memindahkan kapal-kapal melalui bukit-bukit, ya. Nah, ini butuh inovasi strategi yang tidak boleh berhenti, ya. Ya mungkin ketika Thomas Alva Edison, ya, dia kemudian putus asa ketika melakukan eksperimen-eksperimen yang kemudian berhasil menemukan lampu pijar. Ya, ketika beliau mungkin putus asa, ya mungkin sampai saat ini kita belum bisa menikmati, ya, karya besar dari Thomas Alva Edison. Ya, nah, maka seorang pemimpin, seorang ilmuwan ataupun apapun tidak boleh berputus asa. Dia terus harus melakukan inovasi, kreasi. Ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah selalu berdoa. Nah, ini maka perjuangan para pemimpin besar pun mereka selalu melanjutkan doa-doa di tengah perjuangan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika menghadapi perang yang pertama yaitu perang Badar, betul, ya. Jadi beliau berdoa, ya Allah, jika Engkau tidak memenangkan kami, maka selama-lamanya Engkau tidak akan tidak akan disembah oleh manusia, begitu. Sampai seperti itu doanya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang ini kita lupakan, ya. Merasa sudah punya kemampuan pada dirinya, kemudian tidak membutuhkan, ya, sentuhan-sentuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tidak begitu. Bahwa keberhasilan yang kita lakukan bukan semata-mata kemampuan kita, tetapi memang disitulah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghendaki kemenangan pada setiap para pejuang. Nah, ini maka tidak boleh kita melupakan yang satu ini, doa.
Maka ya ini sebagai satu catatan kita ya, atau ini mungkin menjadi catatan kita semua ya, termasuk Anda semua. Bagaimana mempersiapkan pemimpin masa depan yang berkarakter itu diantaranya adalah ya ini, have global competence, ya, kompetensi, but grassroots, ya, but grassroots understanding. Ya. Have global competence, ya, but grassroots understanding. Jadi kita harus memiliki kompetensi global, tetapi jangan melupakan ya dari mana kita berasal. Nah, ini. Nah, global competence apa saja? Ya, diantaranya memiliki skill leadership, ya, memiliki wawasan yang global. Maka kita harus mampu membaca ya, informasi-informasi yang berkembang saat ini, ya tidak boleh ketinggalan zaman, ya tidak boleh ketinggalan informasi, dan kita harus mampu punya daya saring. Jangan semua informasi kita terima, tapi memang yang penting-penting saja. Gitu. Ya, maka ini kita harus banyak belajar. Jangan takut untuk membuka ruang-ruang yang lebih luas, termasuk dalam pergaulan dan sebagainya. Silakan. Maka kalau misalnya di antara saudara semua ada kesempatan untuk bisa kuliah master, kuliah doktor ke luar negeri, ambil kesempatan itu. Dan kemudian aku tidak mampu dan sebagainya. Tidak. Semua orang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan. Ya. Cobalah bangun cakrawala pergaulan juga pergaulan yang luas, yang global, karena memang era sekarang kita adalah era yang di mana kita tidak ada sekat antar negara. Kita menjadi sebuah desa kecil gitu. Ya yang saling terhubung ya dengan adanya internet dan sebagainya. Maka buka wawasan kita secara global. Ya, tapi ingat, kita juga tidak boleh melupakan dari mana kita berasal. Sehingga kepala kita berada di langit, tapi kaki kita tetap harus menginjak tanah. Nah, yang penting begitu. Ya, ini pemimpin masa depan. Karena kalau tidak memiliki salah satu di antaranya ini, ya kita akan sulit bisa memimpin. Ya, nah, ini tidak bisa memimpin. Dan kita lihat ya, banyak pemimpin-pemimpin kita di negeri ini yang ya gitu ya. Dia memang kompetensinya luar biasa gitu, ya. Bahkan diakui oleh dunia, tetapi dia lupa, ya. Seringkali lupa atau tidak paham dengan budayanya sendiri. Atau sebaliknya, dia sangat pijakan kakinya pada negeri ini sangat kuat, tetapi tidak memiliki kompetensi global. Sehingga apa ya, mudah dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin negara lain. Maka keduanya ini harus kita miliki. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita supaya memiliki dua kemampuan. Ya. Oke, saya kira itu saudara sekalian. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Mari kita diskusikan ya materi pada kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan ke Mas Alvin. Syukron kepada Ustadz Tarom sudah memberikan materi tentang kepemimpinan muda yang berkarakter ya. Terusan ataupun lanjutan materi dari leadership. Mungkin dari teman-teman silakan dari santri Iwan maupun Ahwat yang mau diskusi, yang mau bertanya terkait dengan materi seputar materi pada pagi hari ini, mau saya persilakan pada teman-teman. Saya kasih waktu 1-2 menit untuk ini memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Tarom. Ada kira-kira dari ini ada di mana? Saya izin bertanya Ustaz. Ya silakan Mbak Nastiti atau Mbak Laksmi panggilannya. Ya, Nastiti Laksmi Ustaz. Ya, silakan Mbak. Pertanyaan saya tadi di salah satu slide Ustaz kan salah satu kriteria pemimpin yang baik itu kan bisa melahirkan pemimpin yang lainnya. Nah itu ya. Bagaimana menurut Ustadz, bagaimana saat kita menjadi pemimpin, kemudian kita ingin melahirkan pemimpin baru nih dari tim-tim kita seperti itu. Ya. Nah itu gimana cara membangun budaya kerja yang baik gitu Ustadz, supaya mereka juga suatu saat akan menjadi seorang pemimpin lagi gitu, melahirkan pemimpin baru. Terus pertanyaan yang kedua gini Ustadz,
di suatu tim itu kita berperan sebagai anggota, misalnya seperti itu. Tapi ketua kita itu apa ya? Untuk hard skill tuh memang nggak diragukan lagi gitu. Tapi untuk soft skill-nya mungkin untuk kemampuan mengayomi, terus kemudian mengendalikan emosi dan sebagainya itu masih dikatakan labil seperti itu, Ustaz. Nah, bagaimana sih cara kita cara kita menyikapinya sebagai seorang anggota, sebagai seorang tim itu harus bagaimana, Ustaz? Seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Ini pertanyaan luar biasa ya, Mbak Nastivi. Ya, dua pertanyaan yang sangat mendalam ini. Yang pertama, ketika saya menjadi pembina UKMI, ya JN UKMI, saya selalu menyampaikan kepada para pengurus ketika mereka dilantik, ya. Jadi baru dilantik itu, saya selalu menyampaikan ketika terjadi pergantian ketua, ya, kepengurusan dan seterusnya, ya, kepemimpinan di UKMI JN UKMI itu, saya katakan, ya, khususnya kepada ketuanya, Mas, begitu. Mulai dari sekarang, sampean harus mempersiapkan pengganti saya. Pada kaget itu. Loh, kamu bekerja saja belum ke Ustadz, begitu ke saya. Kenapa kami harus mempersiapkan penggantinya, begitu. Ya itu saya katakan, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin yang lebih baik. Untuk bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik, membutuhkan persiapan dalam waktu yang lama, tidak bisa ujuk-ujuk, saya katakan begitu. Tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa dalam waktu singkat. Kalau kita mempersiapkan dalam waktu singkat, ya dipastikan tidak akan bisa, ya, melahirkan pemimpin yang lebih baik dari ahli. Yang kedua, jangan terlalu sibuk untuk membangun monumen-monumen pribadi, saya bilang begitu. Ya, tapi sibukkan untuk membuat karya-karya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat lebih luas. Ya, dalam hal ini umat lah begitu. Yang kedua tadi, mempersiapkan pemimpin yang lebih baik. Itu sejak dilantik, ya, saya sudah mengatakan begitu. Ya, karena memang kenyataannya, ya, seringkali ketika itu tidak dipersiapkan, ya, misalnya kemudian tiba-tiba di akhir kepemimpinan yang misalnya tinggal 1 bulan lagi, baru sibuk mencari penggantinya, itu akan sulit untuk menemukan sosok yang lebih baik. Nah ini, ya, sosok yang lebih baik. Nah maka ketika kemudian pengurusnya konsultasi ke saya, Ustadz ini kita sulit untuk mencari yang paling bagus ini. Nah itu tadi saya katakan, sejak awal harusnya dipersiapkan. Kalau 1 bulan sebelum atau bahkan mungkin 1 minggu sebelum pemilihan ketua baru kok baru mencari, itu sudah sangat terlambat. Ya sehingga kesulitan kita mencari pengganti yang lebih baik karena tidak dipersiapkan. Nah, saya katakan gitu Mbak Nastivi. Ya, nah ini. Nah bagaimana caranya? Ya tentu tadi pertama mempersiapkan sistem kaderisasi yang bagus. Ya, maka bidang kaderisasi ini juga memiliki posisi, memiliki fungsi yang sangat besar. Ya maaf, seandainya bidang-bidang yang lain nggak jalan, ya sedangkan bidang kaderisasi ini tetap jalan, maka organisasi akan tetap terus bisa berjalan. Ini seandainya dalam kondisi yang ekstrim begitu, ya. Karena ibaratnya kaderisasi itu jantung dalam tubuh kita. Mungkin kalau otak sudah tidak berfungsi, tapi jantung masih berfungsi, manusia akan masih hidup, bisa hidup. Ketika kaki, tangan, mulut, ya mata, telinga, hidung tidak berfungsi, tapi kalau jantung itu masih berfungsi, maka manusia itu akan tetap menjadi manusia. Gitu. Ya, karena memang pusat dari kehidupan ya, ada pada jantung. Nah, maka organisasi yang menjadi pusat dari kehidupan organisasi itu adalah pada kaderisasi. Maka harus dibangun sebuah konsep yang baik, ya, ini, dan harus bisa berjalan dengan baik pula. Maka yang saya juga selalu mengingatkan, orang-orang yang ditempatkan di kaderisasi adalah orang-orang yang harus memiliki, ya harus punya kemampuan mengkader, ya, dan memiliki keteguhan, ya, dan tidak mudah cengeng ataupun baperan begitu.
Ya. Nah, ini. Jadi yang pertama gitu Mbak, harus mempersiapkan sistem kaderisasi yang baik. Yang kedua, mempersiapkan orang yang menjalankan kaderisasi dengan baik. Yang ketiga, ya tentu seorang pemimpin sejak awal sudah harus mempersiapkan, ya, mempersiapkan si A, si B, si C, si D, gitu ya. Ya, jadi harus minimal mempersiapkan 2 lah, jangan hanya 1. 2 atau 3 atau 4, semakin banyak semakin baik untuk mempersiapkan orang-orang yang akan ditempatkan sebagai seorang pemimpin. Dan itu yang kemudian dikader, terus diberi apa namanya, disertai terus-menerus, kemudian diberi tanggung jawab yang lebih mungkin dan sebagainya. Ya. Nah, nanti dari 5 orang itu kan akan bisa dilihat mana yang paling menonjol, dan itulah yang kemudian akan disiapkan, gitu ya, disiapkan sebagai pengganti. Memang seorang pemimpin harus mempersiapkan. Yang ketiga, dengan cara taurid. Nah, ini yang seringkali lupa dilakukan oleh para pemimpin. Taurid, mewariskan kepemimpinan, leadership. Maka tadi seorang pemimpin itu harus mempersiapkan, kemudian diwariskan. Jangan tadi hanya sekedar membangun apa namanya tadi monumen ya. Monumen itu tidak hanya dalam bentuk bangunan fisik ya, tetapi dia hanya supaya dirinya saja yang dikenal ya dan sebagainya sebagai seorang pemimpin. Nah, ya, jadi harus ada tauris mewariskan. Ya, ini pengalaman saya juga ketika di UKMI ya Mbak, Mas Titi dan juga yang lain. Saya setiap pergantian kepemimpinan selalu mengoreksi ya hal-hal yang sangat kecil dalam masalah administrasi. Ya, misalnya membuat surat, ya kan hampir tiap mungkin setahun atau 2 tahun sekali ada perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan konsep dalam membuat surat dan sebagainya. Itu selalu salah. Dan menulis nama saya saja itu yang kecil dan nama saya selalu salah di awal-awal kepengurusan dari pengurus yang baru. Ternyata mereka hanya menggunakan data-data lama, ya, itu yang dikasihkan dari pengurus yang lama ke pengurus yang baru. Akhirnya saya selalu mengoreksi, membetulkan, begitu. Nah ini menurut saya cara pewarisan yang tidak benar, pewarisan yang sangat lemah. Harusnya mewariskan adalah mewariskan yang perkembangan baru, ya yang terbaru kepada pengurus-pengurus yang baru itu, sehingga tidak perlu lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Ini yang sering terjadi, begitu. Ya, karena tidak ada pewarisan yang lancar, yang sukses. Makanya ya mengapa ketika misalnya kita membaca sejarah kerajaan-kerajaan atau negara-negara gitu ya, dari raja yang sangat terkenal, raja yang sangat sukses, raja yang sangat besar begitu ya, tapi kemudian tidak bisa dilanjutkan oleh pangerannya yang dia kemudian naik tahta menjadi raja ya, bahkan kemudian kerajaan itu menjadi hancur, ya, tenggelam dan sebagainya. Saya yakin karena tidak ada pewarisan yang baik dari seorang rajanya kepada pangeran. Ya. Nah, di alam demokrasi ini bagaimana wariskannya? Adanya apa pilar utama, sebenarnya pilar utama partai politik itu juga, fungsi utama partai politik itu harus melakukan pendidikan politik, dan salah satu tugas pendidikan politik itu adalah melakukan pewarisan kaderisasi gitu. Tapi kan tidak semua partai melakukan itu. Mereka hanya bekerja pada saat masa-masa kampanye, pada masa-masa pemilu. Hanya beberapa partai saja yang mereka terus bekerja, ya, bahkan bekerja setiap hari, ya, mempersiapkan, melakukan kaderisasi dan seterusnya. Ya, tidak hanya banyak, tidak hanya apa namanya, tidak banyak, hanya 1-2 partai saja yang melakukan. Ya. Nah, maka di sini penting Mbak Nasti melakukan pewarisan dan seterusnya. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada seorang pemimpin yang hard skill-nya bagus, tapi soft skill-nya kurang bagus. Nah, sekarang ini kan kita kenal yang namanya kepemimpinan kolektif, ya. Sehingga pemimpin itu bukan hanya bicara 1-2 orang saja, tetapi menjadi kolektivitas. Nah, disinilah pentingnya adanya kolaborasi. Kalau memang kemudian didapatkan pada seorang ketua, gitu ya, yang dia soft skill-nya kurang dan sebagainya, maka ini harus di cover oleh
oleh yang lain begitu. Karena untuk mencari pemimpin yang sempurna semuanya serba ada begitu ya, atau serba begitu, memang juga kesulitan. Pasti ada titik-titik lemah. Maka titik lemah itulah yang harusnya kemudian ditambal oleh orang-orang sekitarnya, ya, entah dia wakilnya, entah dia kedua bidangnya atau apapun, gitu. Makanya seorang ulama ya Hasan al-Banna pernah menyampaikan, pilihlah seorang pemimpin yang lemah di antara kalian, begitu. Ya, apa maksudnya? Ya, asalkan pemimpin lemah itu kemudian disepakati bersama, kemudian ditopang bersama, maka ini akan menjadi kekuatan besar. Ya, apalagi tadi dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak sempurna dari setiap calon-calon pemimpin itu. Maka harus muncul kepemimpinan kolektif. Ya. Nah, saya kira begitu Mbak Nastivi. Karena tadi ya sejak awal ya saya katakan bahwa mencari pemimpin yang ideal yang sempurna memang yang pasti mengalami banyak kendala, apalagi kalau tidak dipersiapkan. Maka ya yang harus dibangun adalah kepemimpinan yang kolektif. Dan ini harus dideklar bersama-sama di awal. Begitu. Ya, artinya apa? Saling menopang, saling membahu, saling membantu. Begitu. Ya, sehingga disitulah kekuatan leadership-nya. Ya, bukan pada setiap individu, setiap personal tidak. Tapi menjadi kekuatan besar. Ya, karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan, disitulah kemudian dilebur gitu, supaya menjadi sebuah kekuatan. Saya kira gitu, Mbak Nastivi. Ya, terima kasih Ustadz. Sangat Masya Allah sekali jawabannya. Kebetulan tuh saya ini apa namanya di bidang kaderisasi gitu, jadi sangat relate dengan jawabannya Ustadz. Masya Allah. Mantap, mantap, Mbak. Mantap ya. Oke. Mungkin yang lain, ya Iwan mungkin. Monggo, ada yang mau bertanya? Salman mungkin mau bertanya? Ya Iwan, nggak ada yang bertanya? Oke, kayak nggak ada Ustadz ya Iwan. Mungkin Ustadz bisa closing statement mungkin Ustadz sebelum diakhiri. Ya baik saudara sekalian. Kalau menurut saya memang kepemimpinan itu harus dilahirkan. Ya. By design gitu. Kita tidak berharap besar pada seleksi maksud saya mungkin kalau orang Jawa itu adanya keyakinan yang namanya satria piningit begitu. Yang ujuk-ujuk muncul seorang pemimpin besar tidak. Pemimpin besar itu by design, harus dipersiapkan, harus direncanakan, harus didesain. Maka ya Anda semua adalah para mahasiswa yang memiliki intelektualitas jelas, punya intelektualitas lebih daripada yang lain. Maka pada titik-titik pada soft skill inilah kemudian coba diperkuat. Kalau hard skill saya yakin Anda semua punya, gitu ya, punya kemampuan itu, ya. Yang soft skill-nya coba ditingkatkan. Dan yang penting adalah jangan merasa bosan untuk terus bergulat di dalam sebuah problematika, ya. Karena problematika itulah yang akan memuatkan, yang akan memadukan skill yang ada pada diri kita. Ya, seorang perenang tidak akan bisa berenang kalau dia tidak pernah nyemplung di lautan, kan begitu. Ya. Seorang nelayan tidak akan bisa menangkap ikan kalau dia tidak pernah nyemplung di lautan. Nah, seorang pengendara motor tidak akan bisa menguasai motornya kalau dia tidak pernah naik di atas motornya. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Alvin dan juga teman-teman semua. Ya. Selamat berkarya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita, melindungi kita, dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Demikian saja Mas Alvin dan juga teman-teman. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Muhtarim sudah memberikan ilmunya dari semester pertama awal sampai sekarang. Semoga apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh Ustaz Muhtarim bisa bermanfaat
dan juga berkah untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri agenda di Rosa Islamiyah kita pada pagi hari dengan bacaan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-kalam wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Ya, Syukran Ustaz. sama-sama. Monggo, saya pamit ya. Kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.